Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas Groovy Token. Dan sekarang terjadi lagi ya kelakuan dari CEO Groovy Token ini, dan menurut gue itu salah satu hal yang paling menarik gitu ya, atau paling mengesankan lah yang telah dilakukan oleh CEO Groovy Token. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana pada sore hari ini gue buka di exchange Huobi, dan untuk kondisi market, wow, ini sudah kembali bearish ya. Ini udah merah merona nih. Di sini Bitcoin turun hampir 2%-an, Ethereum hampir 3%, Huobi token 4%-an. Dan di sini untuk beberapa altcoin pun kalian bisa melihat, wah, ini udah merah-merah ya. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk Groovy tokennya. Di sini sudah gua tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi. Dan per hari ini juga Groovy token mengalami penurunan 3,35%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari Groovy Token. Nah, untuk dari chart Groovy Token ini 3 hari yang lalu ya, ini dia mengalami kenaikan ya, sekitar 3 harian maksud gua. Jadi dia mengalami kenaikan gitu ya selama 3 hari berturut-turut, namun sekarang ini kembali ada sebuah penurunan ya sekitar 3,35%. Nah, jadi sekarang kira-kira ada informasi apa dari Groovy Token? Namun menurut gue ini salah satu keseriusan dari CEO Groovy Token, yaitu yang pertama, yang kedua juga dia merasa ambisiusnya itu tinggi ya. Dan di sini juga dia bertingkah konyol gitu. Konyolnya kenapa? Karena di sini ya dia menyepakati membuat kesepakatan tetapi hanya sepihak gitu. Nah, ini kan menarik ya untuk kita bahas. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya Groovy Token Official. Nah, di sini ada sebuah postingan sekitar 8 jam yang lalu dari CEO Groovy Token yang bernama John G, dan ini langsung di-retweet oleh akun Twitter Groovy Token Official. Oke, kita cek dulu kira-kira ada pembaruan apa di sini. Nah, di sini hashtag-nya itu Groovy Farming Solution, cerita dimulai besok. Kami tim Groovy Token berkomitmen untuk menyukseskan ini. Setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan Groovy Green Army. Pertama dan merek kedua, get excited, mimpi itu nyata. Nah, di sini juga hashtag-nya BSC. Nah, jadi di sini ya, apapun intinya yang dilakukan dari tim Groovy Token, khususnya yang dilakukan oleh CEO Groovy Token, yaitu Bapak John G. Intinya di sini ya, semua yang dia lakukan, semua yang dilakukan oleh tim dan juga CEO untuk kepentingan Groovy Green Army ya. Jadi apapun itu ya, dan ketika menghasilkan dalam sebuah project yang telah dikembangkan, itu kepentingannya untuk menumbuhkan dari token Groovy ya. Jadi memang di sini ya, apapun lah intinya yang mereka lakukan nih, itu tujuannya ya untuk membesarkan dari Groovy Token atau menumbuhkan dalam sebuah harga Groovy Token ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada 18 jam yang lalu ya, ini dari Bitcan mengenai pelistingan yang intinya di sini juga ada sebuah reward ya. Di sini yang earn up to $100 in USDT reward ya. Intinya ini ada sebuah reward lah di exchange Bitcan. Nah, di sini ada 19 jam yang lalu mengenai updatean dari Groovy Token Official. Ini adalah video yang sangat berguna menunjukkan tutorial yang sangat sederhana tentang cara membeli Groovy Token dengan dompet MetaMask Anda. Kami terus menciptakan berbagai metode pembelian yang mudah untuk mendorong tujuan kami agar dapat diakses oleh semua orang di mana saja. Nah, artinya dengan mereka membuatkan sebuah video tutorial cara membeli Groovy Token di wallet MetaMask, secara tidak langsung mungkin ada orang yang bertanya ya, atau salah satu komunitas investor yang bertanya bagaimana ketika kita ingin membeli token Groovy di MetaMask. Nah, makanya di sini dari tim Groovy, dia membuat video tutorial cara membeli token Groovy di wallet MetaMask. Nah, jadi ini memang sangat simpel sekali ya bagaimana kita membeli Groovy token di wallet MetaMask. Di sini terlebih dahulu kalian harus membuat wallet dan kalian juga harus menggunakan BSC Mainnet. Ketika setelah itu kalian sudah terapkan, kalian juga langsung masuk ke browser. Di situ kalian tinggal langsung ketikkan groovytoken.com ya. Jadi ini sangat simpel sekali lah pokoknya, ini enggak terlalu ribet ketika kalian memang ingin membeli Groovy Token di wallet MetaMask. Namun menurut gua ya lebih baik kalian membelinya di exchange ketika memang salah satu project ataupun token sudah tersedia di beberapa exchange. Apalagi untuk Groovy Token dia sudah ada di exchange besar ya seperti Huobi, Gate.io dan juga Maxi. Dan di sini ada 20 jam yang lalu ini dalam sebuah feedback ya. Feedback itu adalah umpan balik gitu dari sebuah pembelian dengan nol biaya ya.
Umpan balik dari komunitas menanyakan apakah kami dapat memperpanjang pajak beli 0% kami. Anda bertanya, kami mendengarkan. Pajak pembelian 0% telah diperpanjang selama 48 jam lagi. Sekarang berakhir pada pukul 8.00 IST 29 Oktober. Nah, artinya kan ini sampai dengan besok jam 8 IST ini akan selesai. Jadi di sini mungkin dari para komunitas Groovy Token meminta kepada tim Groovy untuk memperpanjang ya pemberlakuan pembelian Groovy Token di dua rantai ya, khususnya untuk WRC dan juga BP20 dengan tanpa biaya. Dan di sini ketika Anda bertanya, kami mendengarkan. Artinya kan dari tim Groovy Token ini selalu mendengarkan apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh para komunitas Groovy Token. Dan ternyata ini direalisasikan ya. Jadi sebelumnya untuk promo seperti ini hanya dilakukan dalam 48 jam saja dan itu sudah berakhir. Ternyata di sini ada sebuah perpanjangan ya sekitar 2 harian, yaitu 48 jam, dan di sini akan berakhir sampai dengan pukul 8.00 EST tanggal 29 Oktober besok. Nah, jadi di sini memang sangat benar-benar mendengarkan lah ya apa yang diinginkan, apa yang diminta dari komunitas dan juga investor Groovy Token. Dan di sini 1 hari yang lalu ada sebuah postingan juga. Nah, ini menarik banget ya. Kasus penggunaan kehidupan nyata lainnya sedang dikerjakan untuk Groovy Green Army, kartu Visa yang dapat dibeli dengan Groovy Token. Anda dapat terhubung ke dompet Apple Pay atau Samsung Pay Anda untuk membeli barang sehari-hari dan kemampuan untuk membeli barang secara online di lebih dari 5 juta toko. Nah, jadi di sini dari Bapak Jonji sedang memikirkan ya, kira-kira bagaimana caranya nih supaya memang dari token Groovy ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Apple Pay dan juga Samsung Pay. Tetapi di sini langkah pertama yang akan dilakukan dari CEO Groovy Token yang bernama Bapak Jonji ini ya, intinya dia ingin penggunaan di kehidupan nyata untuk token Groovy ya, dan ini sedang dikerjakan untuk Groovy Green Army, bahkan untuk kartu Visa yang dapat dibeli dengan Groovy Token. Nah, artinya bagaimana caranya Groovy Token ini bisa terhubung langsung dengan kartu Visa supaya memang dari Groovy Token bisa dijadikan alat pembayaran di dunia nyata. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi memang dari Bapak Jonji ini selalu memikirkan ya untuk perkembangan Groovy Token ke depannya seperti apa. Bukan hanya di dalam sebuah aset digitalnya saja atau kriptonya saja, tetapi Bapak Jonji juga ingin mengembangkan dari Groovy Token ini di kehidupan nyatanya ya. Bukan hanya sekadar hidroponik, aeroponik, sinar surya ya, tetapi di dalam pembayaran pun dia sedang memikirkan. Nah, di sini juga ada postingan dari Binance ya. Nah, di sini kita translatekan terlebih dahulu. Seberapa kuat komunitas Anda? Kami baru-baru ini menantang Anda, komunitas, untuk membagikan tagar project favorit Anda untuk melihat kripto mana yang paling banyak mendapatkan dukungan di Twitter, posting, komentar, atau retweet dan juga hashtag Binance plus ticker project Anda untuk bergabung. Dan di sini ada 6 papan peringkat teratas sejauh ini. Nah, dan di sini ini terjadi lagi gitu. Jadi sebelumnya Bapak Jonji ini pun telah nge-seal ya di akun Twitter resminya Robinhood dan sekarang terjadi di Twitternya Binance. Nah, jadi di sini ini 1 hari yang lalu ya. Oke, kita translatekan di sini. Grup Green Army adalah yang terkuat. Ayo tunjukkan. Di sini juga ada hashtag Binance GPR. Siapa kita at Grup itu. Nah, jadi di sini kurang lebih Bapak John Jini menginstruksikan kepada komunitas Grup itu kan supaya menggunakan hashtag Grup Green Army dan juga Binance GPR. Dan di sini juga ada postingan selanjutnya ya. Ini dia harus mendapatkan total suara 14.000. Oke, di sini grup Green Army ayo kalahkan Bitcoin dan raih 14.000 Binance GPR sejauh ini at Binance kamu nonton. Nah, jadi di sini ya target dari Bapak Jonji supaya dia hashtagnya ini mengalahkan dari hashtag Bitcoin. Dan bahkan di sini ini wow, ini menurut gue inilah yang kenapa gue katakan bahwa Bapak Jonji ini membuat kesepakatan sendiri ya, atau kesepakatan secara sepihak. Oke, di sini ini lucu banget gitu ya. At Binance, at CZ Binance. Mari kita membuat kesepakatan jika hashtag Binance GPR menang, kita terdaftar. Di sini juga ada hashtag Groupie Green Army. Setiap tweet harus memiliki hashtag Binance GPR, ejaan yang sama. Nah, jadi di sini kenapa gue katakan bahwa dari Bapak Jonji ini membuat kesepakatan secara sepihak ya, karena dalam sebuah komentarnya ya di sini, jadi dia tanpa kesepakatan kedua belah pihak ya, intinya ketika memang dari grup P ini dari hashtag Binance GPR menang ya, dari grup P token ini harus didaftarkan di exchange Binance ya, tetapi di sini kan tidak ada tanggapan langsung dari pihak Binance maupun dari CEO Binance yang bernama Changpeng Zhao. Namun di sini ya setiap tweet harus memiliki
Binance GPR ejaan yang sama. Jadi secara tidak langsung juga selain dia ingin terdaftar di Binance, di sini pun menginstruksikan kepada para komunitas grup token supaya menggunakan hashtag dari Binance GPR ya. Karena ya tujuan dari Bapak Jonji supaya dari project GPR ini terpampang di sini ya di leaderboard nih. Ini ada 6 project lah ya atau 6 koin yang tertera di leaderboardnya Binance dengan hashtag terbanyak. Di sini peringkat pertama ada Binance Bitcoin ya dengan total hashtag dia telah mencapai 12,8 ribu, ada Luna Classic 3,5 ribu, ada Gala 996, ada BNB 739, ada XEC 697, ada PancakeSwap atau Cake 490. Nah, mungkin dari GPR ini ketika memang dia berhasil ya untuk terpampang di leaderboard dari pihak Binance harus mendaftarkan token Groupie. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih ketika memang dari instruksi Bapak Jonji ini berhasil ya untuk hashtag Binance GPR ini terpampang di leaderboard, mungkinkah dari Seng Penjau atau dari pihak Binance akan meninjau ya untuk melanjutkan dalam sebuah listingan Groupie token di exchange Binance? Namun menurut gue ini masih jauh lah ya ketika memang dari Binance akan melisting Groupie token. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ya entah apa yang akan dilakukan oleh Bapak Jonji ketika dari pihak Binance dan juga Seng Pengjau merespon dari kesepakatan yang telah dibuat oleh Bapak Jonji secara sepihak tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai Groupie token per hari ini. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian ya? Intinya di sini walaupun dalam sebuah harga Groupie token sekarang sedang merosot, bahkan sekarang ini lebih bawah harganya dari pertama kali dia terdaftar di exchange Huobi ya. Tetapi ya ketika kalian masih yakin dengan Groupie token ke depannya akan lebih baik, akan lebih tinggi lagi harganya, ya sudah di hold saja. Ketika memang kalian sudah tidak yakin silahkan tinggalkan. Namun kita bisa melihat updatean-updatean terbaru yang ada di akun Twitter resminya Groupie Token Official dan juga akun Twitter CEO Groupie Token yang bernama Bapak Jonji. Dia sangat serius sekali gitu ya untuk mengerjakan dari project Groupie Token. Bahkan apapun ya yang dilakukan oleh Bapak Jonji dan juga tim Groupie Token tujuannya untuk membesarkan dari Groupie Token ke depannya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.